Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini, kita mulai dengan berdoa. Kami puji Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang memberikan kepada kami sukacita dalam kehidupan kami sehari-hari hingga malam ini. Biarlah sukacita yang dari Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, agar kami tetap beriman kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita untuk malam ini sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Dan yang menjadi pembimbing, saya ambil ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanan Yesus di dunia ini, bersama-sama dengan para murid, Yesus tahu bahwa tidak selamanya Yesus bersama-sama dengan mereka. Karena seturut dengan kehendak Bapa, bahwa pada saatnya dia akan meninggalkan murid-murid, tetapi Bapa akan mengutus Roh Kudus menjadi roh yang bersama-sama dengan para murid. Sebelum peristiwa perpisahan Yesus dengan murid-muridnya melalui kematian, kebangkitan, dan naik ke surga, Yesus mau menyatakan bahwa pada saatnya Yesus akan meninggalkan mereka. Sebagaimana layaknya perpisahan, barangkali Yesus mengerti murid-murid akan berduka cita karena ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi Yesus meyakinkan mereka, sebagaimana kalau kita baca di pasal 14 hingga ayat pasal 16, Yesus menyatakan bahwa walaupun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik, tetapi Roh Kudus akan menyertai mereka sepanjang waktu. Karena itu, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi dan menerima apa yang sudah direncanakan oleh Bapa melalui Yesus. Karena dengan demikian, Yesus akan kembali ke surga. Di tengah-tengah seperti itulah Yesus menyatakan firman ini. Pernyataan ini adalah pernyataan sekaligus pemberitahuan kepada semua orang. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ada memang duka cita, tetapi di balik sukacita itu sangat besar dipersiapkan, yaitu sukacita. Sama seperti seorang perempuan yang mengandung, yang melahirkan seorang anak. Ketika mengandung dan mau melahirkan, pasti penderitaan dan pergumulan akan dialami oleh seorang perempuan. Tetapi ketika seorang bayi lahir, sukacita akan meliputi seluruh kehidupan oleh perempuan tersebut. Ini gambaran yang dibuat oleh Yesus yang menjadi jaminan bagi para murid pada saat itu, dan yang merupakan menjadi pernyataan bagi kita pada saat ini.
bahwa bagi orang Kristen berada di tengah-tengah dunia ini sama seperti para murid akan menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, banyak penderitaan, baik penderitaan secara fisik atau dimusuhi orang-orang, atau juga yang paling hebat menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Walaupun di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah duka cita itu, Tuhan mempersiapkan sukacita bagi semua orang yang selalu setia dan yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Sekarang kita berada di tengah-tengah pusaran peradaban yang begitu luar biasa, cepat berubah, yang sering membuat kita menjadi bermasalah atau bergumul. Apakah karena teknologi, apakah karena perubahan yang begitu cepat sementara kita bersiap dan belum bersiap. Artinya saudara-saudara bahwa kita pada zaman ini sedang berhadapan dengan era digitalisasi yang pada satu sisi kita tidak dipersiapkan untuk menghadapinya. Akibatnya kita sering kewalahan dan bahkan mungkin takut. Tetapi percayalah, setiap orang yang selalu setia dengan persoalan, dengan pikiran yang jernih, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia di dunia ini akibat dari kebenaran dan keadilan akan mendapat upah yang sangat besar, yaitu sukacita yang telah dipersiapkan bagi orang-orang percaya. Secara khusus, boleh saja duka cita yang kita alami akibat dari firman Tuhan, akibat dari kebenaran, akibat dari pemberitaan firman, itu akan berbuah sukacita bagi orang lain. Dan inilah yang paling berharga, bahwa duka cita yang kita hadapi akan membawa dampak sukacita bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang belum mengenal cinta kasih Tuhan. Karena itu setialah, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Dan Tuhan akan memberikan sukacita di balik duka cita yang kita hadapi sekarang ini. Percayalah, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami dalam setiap pergumulan kami, yang kadang-kadang seakan-akan kami tidak mampu. Kadang-kadang kami seakan-akan Engkau tinggalkan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau menyediakan sukacita asal kami setia dan taat kepadamu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.